Teman-teman inspiratif, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kami akan membagikan sebuah kisah penuh makna yang pasti akan menginspirasi kalian semua. Sebuah cerita tentang cinta, perjuangan, dan kebahagiaan yang ditemukan dalam kesederhanaan. Seperti pepatah mengatakan, cinta tidak mengenal status, harta, atau rupa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, bahkan ketika dunia seakan menantang kita. Cerita ini adalah tentang Sarah, seorang janda cantik yang hidup di tengah tantangan, dan Joko, seorang pria biasa yang bekerja sebagai kuli panggul pasar. Bagaimana mungkin dua orang dengan latar belakang yang berbeda bisa saling jatuh cinta? Bagaimana mereka bisa membangun sebuah kehidupan yang penuh harapan meski penuh dengan ujian hidup? Jika teman-teman penasaran dengan perjalanan cinta mereka yang penuh lika-liku ini, pastikan untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh inspirasi lainnya. Duduk yang nyaman, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan bersama dalam kisah yang penuh makna ini. Di sebuah desa yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang wanita bernama Sarah. Ia dikenal sebagai sosok yang cantik, ramah, dan penuh semangat. Warga sekitar selalu menyebutnya dengan sebutan bunga desa, karena kecantikannya yang alami dan kepribadiannya yang menyenangkan. Sarah hidup bahagia bersama suaminya, Arman, yang seorang pengusaha sukses. Mereka memiliki 2 anak yang lucu, dan kehidupan mereka bisa dibilang sempurna. Namun, tak ada yang tahu bahwa kebahagiaan yang tampaknya sempurna itu akan segera runtuh. Suatu sore yang mendung, Arman, suami Sarah, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil. Kejadian itu terjadi begitu mendalam dan cepat, seolah-olah tak memberi Sarah waktu untuk menyiapkan dirinya. Hatinya terasa seperti dihantam badai, dan seketika dunia yang penuh warna menjadi abu-abu. Kepergian Arman adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Semua kenangan indah yang mereka bagi selama ini, semua impian yang mereka bangun bersama, seakan sirna dalam sekejap. Sarah berjuang untuk tetap kuat demi anak-anaknya yang masih kecil. Namun setiap malam, air mata selalu mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Seperti kebanyakan orang yang kehilangan orang yang mereka cintai, Sarah merasa seolah-olah hidupnya terhenti. Waktu terasa begitu lambat dan setiap harinya terasa berat. Anak-anaknya yang masih sangat muda membutuhkan perhatian lebih, namun Sarah merasa kelelahan emosional yang luar biasa. Ia harus berjuang untuk menenangkan hati mereka, sementara hatinya sendiri terasa hampa. Setelah beberapa bulan berlalu, Sarah menyadari bahwa ia harus mencari cara untuk bertahan hidup. Ia tidak bisa terus terpuruk dalam kesedihan, karena anak-anaknya butuh makanan, pakaian, dan masa depan yang layak. Meskipun orang-orang di sekitar desa menawarkan bantuan, Sarah tahu bahwa ia harus mencari cara untuk mandiri. Ia memutuskan untuk membuka sebuah warung kecil di pinggir jalan desa, menjual makanan dan minuman ringan kepada warga sekitar. Warung ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga tempat Sarah mencari ketenangan. Sambil melayani pembeli, ia bisa berinteraksi dengan orang lain dan merasa sedikit lebih hidup. Hari demi hari, Sarah mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Warung kecil itu menjadi tempat yang penuh kenangan, tempat ia berbagi tawa dan cerita dengan para tetangga. Meski kehidupannya tak lagi sama seperti dulu, Sarah mulai menemukan kedamaian dalam kesederhanaan. Pekerjaan di warung itu membuatnya merasa lebih kuat, meski hatinya masih terasa berat. Ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan, dan bahwa ia harus memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun dunia terasa sangat berbeda tanpa Arman di sisinya, warung Sarah semakin dikenal oleh warga desa. Setiap pagi, ia membuka warungnya dengan semangat. Meskipun kadang-kadang tubuhnya terasa lelah setelah seharian bekerja keras. Meskipun begitu, senyuman Sarah tetap tak pernah pudar. Ia selalu menyambut para pelanggan dengan keramahan, dan anak-anaknya yang masih kecil turut membantu sesekali meskipun lebih sering bermain di sekitar warung. Kehidupan mereka menjadi lebih sederhana, namun penuh dengan kebersamaan yang hangat.
Sarah tidak pernah mengeluh tentang kehidupannya yang jauh dari kemewahan. Ia tahu bahwa untuk bertahan hidup, ia harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Setiap harinya, ia memulai hari dengan rasa syukur, meski banyak yang harus dipikul sendirian. Kadang ia merasa kehilangan, tetapi saat melihat senyum anak-anaknya yang ceria, hatinya kembali menemukan kekuatan. Di luar itu, Sarah merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Setelah kehilangan suaminya, ia merasa sepi dan rindu akan kehadiran seorang teman hidup yang bisa diajak berbagi suka dan duka. Namun, ia juga merasa bingung tentang bagaimana harus melanjutkan hidup, terutama dalam hal hubungan. Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? Apakah mungkin ada seseorang yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Arman? Pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menghantui pikirannya. Namun, meski hatinya sepi, Sarah selalu berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa ia kuat. Ia tidak ingin anak-anaknya melihatnya terpuruk. Setiap malam, setelah anak-anak tertidur, ia duduk sendiri di warung, merenung tentang masa depan. Ia tahu hidup harus terus berjalan, tetapi terkadang kerinduan akan suami yang telah tiada begitu berat. Setiap detik yang berlalu, ia merasa semakin merindukan sosok Arman yang dulu selalu ada di sisinya. Meskipun demikian, Sarah juga tahu bahwa hidup terus berputar. Ia mulai melihat dunia di sekitarnya dengan cara yang berbeda. Ia lebih memperhatikan orang-orang di sekitar, terutama mereka yang hidup dalam kesederhanaan, seperti dirinya. Salah satu sosok yang menarik perhatiannya adalah Joko, seorang pria yang bekerja sebagai kuli panggul di pasar desa. Joko adalah pria yang sederhana, namun memiliki semangat yang luar biasa dalam bekerja. Setiap hari, Sarah melihat Joko lewat di depan warungnya, membawa barang-barang belanjaan dari pasar menuju rumah para pedagang. Meski penampilannya tidak istimewa dan bajunya selalu kotor akibat pekerjaan yang berat, Joko selalu menyapa Sarah dengan senyum ramah. Ada sesuatu yang berbeda tentang Joko yang membuat Sarah merasa tertarik, meski ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Setiap kali melihat Joko, Sarah merasa bahwa di balik wajah lelah dan pekerjaannya yang kasar, ada kebaikan hati yang luar biasa. Joko selalu bersikap rendah hati, tidak pernah mengeluh meski pekerjaannya sangat berat. Ia selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan. Sarah mulai merasa bahwa hanya mungkin, ada tempat di hatinya untuk seseorang seperti Joko. Setiap pagi, saat fajar mulai menyinari desa, Sarah sudah bangun dan mulai mempersiapkan segala sesuatunya di warung kecil miliknya. Ia selalu menyambut pagi dengan penuh semangat, meskipun kadang tubuhnya terasa lelah setelah berhari-hari bekerja keras. Di warung kecil ini, Sarah merasa sedikit terlupakan dari kesedihan yang kadang datang menghampiri. Namun, setiap harinya, ada satu hal yang membuat Sarah merasa bahwa hidup masih memberi harapan, yaitu tatapan penuh semangat dari anak-anaknya yang selalu ceria. Pada suatu pagi, seperti biasa, Sarah sedang menata dagangan di depan warung. Tiba-tiba, seorang pria tampak berjalan melewati jalanan desa, berjalan sambil memanggul karung berisi belanjaan dari pasar. Pria itu adalah Joko, kuli panggul yang sudah lama dikenal di desa tersebut. Joko selalu sibuk dengan pekerjaannya, dan setiap hari ia akan melewati jalan itu, membawa barang-barang belanjaan dari pasar yang ramai menuju rumah para pedagang. Namun, kali ini ada yang berbeda. Sarah melihat Joko berjalan dengan agak terengah-engah, tampaknya sedang terburu-buru. Di wajahnya tampak tanda-tanda kelelahan, tetapi ia tetap melangkah dengan langkah pasti, seperti tak ada yang bisa menghentikannya. Wajahnya terlihat sederhana, bajunya berdebu dan terkadang berlumpur, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. Ada sesuatu yang membuat Sarah ingin lebih memperhatikannya. Matanya yang penuh tekad dan senyum yang hampir selalu menghiasi wajahnya menjadi ciri khas Joko yang tak bisa diabaikan. Hari itu, Joko berhenti di warung Sarah. Ia tidak langsung membeli sesuatu, melainkan berdiri sebentar di depan warung dan menyapa Sarah. "Pagi, Mbak Sarah. Warungnya makin ramai, ya?" katanya dengan senyum ramah yang begitu tulus.
Sarah merasa sedikit terkejut, tetapi juga senang karena Joko selalu menyapa dengan begitu hangat, meskipun ia bukan siapa-siapa baginya. "Pagi Joko, alhamdulillah ya. Terima kasih sudah mampir," jawab Sarah sambil tersenyum balik. Joko lalu memesan secangkir teh manis hangat yang sudah menjadi minuman favoritnya setiap pagi setelah bekerja keras. Sarah pun menyajikan teh tersebut sambil terus tersenyum. Mereka berdua tidak banyak berbicara, tetapi ada rasa kenyamanan yang tumbuh di antara mereka. Joko duduk di bangku kayu yang ada di depan warung, menikmati teh manis yang baru disajikan, sementara Sarah melanjutkan pekerjaannya di belakang warung. Di sela-sela kesibukan itu, mereka mulai berbicara lebih banyak. Joko mulai menceritakan tentang pekerjaannya sebagai kuli panggul pasar, tentang betapa beratnya pekerjaan itu, tetapi bagaimana ia tetap melakukannya dengan semangat. "Pekerjaan ini memang berat, Mbak. Tapi ya, mau gimana lagi? Ini satu-satunya cara supaya bisa makan dan hidup," kata Joko sedikit tersenyum. Sarah mendengarkan dengan seksama. Ia bisa merasakan betapa jujur dan tulusnya Joko. "Aku tahu itu, Joko. Hidup memang tidak selalu mudah. Tapi yang penting, kita selalu berusaha, kan?" jawab Sarah dengan penuh pengertian. Mereka berbicara lebih banyak tentang kehidupan, tentang hal-hal sederhana yang membawa kebahagiaan, seperti cuaca yang cerah atau makanan yang enak. Joko ternyata juga suka bercakap-cakap tentang hal-hal ringan, dan tidak pernah terkesan mengeluh. Ia begitu menikmati hidup dalam kesederhanaan, dan itu yang membuat Sarah semakin tertarik. Meskipun pertemuan mereka sangat sederhana, ada sesuatu yang berbeda dalam hati Sarah. Ia merasa nyaman berbicara dengan Joko, sesuatu yang jarang ia rasakan setelah kehilangan Arman. Dalam hati, Sarah mulai bertanya-tanya, apakah mungkin ada tempat di hatinya untuk seseorang yang tidak seperti pria-pria lain yang ia kenal selama ini. Setelah pertemuan pertama mereka, Sarah dan Joko mulai sering bertemu. Setiap kali Joko melewati warungnya, ia selalu menyapa dengan senyum hangat. Kadang-kadang berhenti untuk sekadar berbicara sebentar. Mereka mulai mengenal satu sama lain lebih dekat. Sarah yang awalnya merasa bahwa hidupnya akan terus kesepian setelah kehilangan Arman, perlahan mulai merasa ada kedamaian dalam setiap pertemuan dengan Joko. Joko adalah pria yang sangat sederhana. Pekerjaannya sebagai kuli panggul pasar sangat melelahkan. Namun ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh dedikasi dan hati yang tulus. Setiap hari, ia akan membawa barang-barang belanjaan dari pasar ke rumah pedagang dengan langkah-langkah pasti dan penuh semangat. Meskipun kadang tubuhnya sudah lelah, meskipun hidupnya penuh perjuangan, Joko tidak pernah lupa untuk tersenyum. Sarah sering memperhatikan bagaimana Joko menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan. Ia menyadari bahwa meskipun Joko tidak memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi, ia memiliki nilai-nilai yang sangat berharga. Joko adalah seorang pria yang selalu siap membantu orang lain tanpa pamrih. Bahkan, ketika Sarah sedang kesulitan mengangkat barang-barang berat di warung, Joko selalu datang untuk membantu, meskipun ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya di pasar. Setiap kali Joko membantu Sarah, hatinya terasa hangat. Ia menyadari bahwa Joko tidak melakukannya untuk mendapatkan imbalan atau perhatian lebih. Semua yang dilakukan Joko adalah murni dari hati, karena ia peduli pada orang-orang di sekitarnya. Sarah merasa sangat dihargai oleh perhatian kecil yang diberikan Joko. Itu adalah sesuatu yang sangat langka dalam hidupnya sejak kepergian Arman. Pada suatu hari, ketika Joko datang untuk membantu membawa barang-barang ke warung Sarah, ia tampak sangat lelah. Keringat membasahi wajahnya, dan ia sedikit terengah-engah setelah mengangkat barang-barang belanjaan yang cukup berat. Namun, meskipun kelelahan, ia tetap tersenyum. "Jangan khawatir, Mbak. Aku kuat kok," katanya sambil tersenyum lelah. Sarah merasa terharu melihat sikap Joko. Bagaimanapun, Joko selalu memberikan yang terbaik, tanpa mengharapkan imbalan. Sarah merasa bahwa Joko adalah sosok yang bisa ia andalkan, meskipun mereka baru saja mengenal satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, kedekatan antara mereka semakin kuat. Sarah mulai merasa bahwa
Di balik kehidupan yang penuh perjuangan, Joko memiliki hati yang sangat tulus. Ia tidak hanya bekerja keras untuk hidup, tetapi juga selalu memperhatikan orang lain dengan cara yang sederhana, namun penuh kasih sayang. Ini adalah kualitas yang tidak bisa ditemukan begitu saja di dunia yang penuh dengan ketamakan dan keegoisan. Di hati Sarah, perasaan baru mulai tumbuh. Perasaan yang ia kira sudah lama terkubur setelah kehilangan Arman. Namun, semakin dekat ia dengan Joko, semakin ia menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ada tempat di hatinya untuk seseorang seperti Joko. Namun, ia juga merasa bingung. Apakah ia siap untuk membuka hati lagi? Akankah perasaan ini membawa kebahagiaan baru dalam hidupnya? Ataukah hanya akan membuatnya terluka lagi? Hari-hari terus berjalan dengan rutinitas yang hampir sama bagi Sarah. Warung kecil yang dijalaninya kini mulai berkembang. Meski tak besar, warung itu menjadi tempat berkumpulnya orang-orang desa, termasuk Joko yang setiap hari melewati jalan tersebut. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Sarah merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang mungkin tidak pernah ia harapkan setelah kepergian Arman. Setiap kali Sarah bertemu Joko, entah itu di warung atau di jalan, hatinya terasa hangat. Senyum Joko yang tulus, sikapnya yang rendah hati, dan cara ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya mulai menarik perhatian Sarah lebih dari yang ia sadari. Meskipun Joko tidak memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi, Sarah merasa bahwa Joko memiliki keindahan batin yang tak bisa diukur dengan uang atau status. Di malam-malam sunyi, saat anak-anak tertidur, Sarah sering terjaga dan merenung. Ia sadar, ia telah terbiasa dengan kehadiran Joko, dan entah kenapa, perasaan itu semakin mendalam. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya mungkin belum sepenuhnya berakhir setelah kepergian Arman. Mungkin saja, kehidupan yang baru bisa dimulai, meski itu tidak mudah. Tetapi, Sarah tahu satu hal, perasaan yang ia rasakan untuk Joko adalah perasaan yang tulus. Namun, perasaan itu tidak datang dengan mudah. Di dalam hati Sarah, ada keraguan dan ketakutan. Ia takut untuk membuka hatinya lagi. Rasa takut itu datang karena pengalaman masa lalunya yang menyakitkan. Kehilangan Arman begitu berat, dan ia tak ingin merasakan kehilangan lagi. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi Sarah untuk menahan perasaannya terhadap Joko. Pada suatu hari yang cerah, saat Sarah sedang duduk di depan warung menunggu pembeli, Joko datang membawa barang belanjaan. Ia berhenti sejenak dan menyapa Sarah, seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka berbicara. Seperti ada ketegangan yang terbangun di antara mereka, meskipun itu hanya sesaat. "Sarah," kata Joko pelan, "aku ingin bertanya sesuatu padamu, jika kamu tidak keberatan." Sarah yang tadinya sedang sibuk menata barang dagangannya, berhenti sejenak dan menatap Joko. "Tentu, Joko. Ada apa?" Joko terlihat ragu sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Namun akhirnya, ia mengumpulkan keberanian. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali aku datang ke sini. Aku senang bisa berbicara denganmu. Dan aku merasa nyaman berada di dekatmu. Tapi aku juga tidak ingin membuatmu merasa terbebani. Sarah terdiam sejenak, hatinya berdebar. Ia tidak tahu harus merespons apa. Namun, ia bisa merasakan bahwa apa yang Joko katakan adalah ungkapan hati yang tulus. Aku juga merasa seperti itu, Joko," jawab Sarah dengan suara yang lembut. "Setiap kali kita berbicara, aku merasa lebih baik. Aku merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Meskipun aku takut untuk mengakuinya." Joko tersenyum. Senyumnya kali ini bukan senyum biasa, melainkan senyum yang penuh pengertian. "Aku juga takut, Sarah, tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku ingin tahu, apakah kamu merasa hal yang sama?" Sarah menatap Joko dalam-dalam. Ia bisa melihat ketulusan di mata Joko, dan itu membuat hatinya sedikit lebih tenang. "Aku merasa ada yang berbeda. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan perasaan ini. Aku takut, Joko. Aku takut untuk melangkah lebih jauh, karena aku tidak ingin terluka lagi.
Joko mengangguk perlahan. Aku mengerti, Sarah. Aku tahu, kamu sudah melalui banyak hal dalam hidupmu. Dan aku tidak ingin memperburuk keadaanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku ada di sini. Dan aku tidak akan pernah memaksakan apapun padamu. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Perbincangan itu berlanjut dengan penuh kehangatan dan kejujuran. Sarah merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Meskipun masih ada keraguan, ada harapan baru yang mulai muncul. Mungkin hidup memang tak selalu mudah, tetapi terkadang kebahagiaan datang dalam bentuk yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, Sarah mulai membuka hatinya untuk kemungkinan baru, meskipun perjalanan itu tidak akan mudah. Seiring berjalannya waktu, hubungan Sarah dan Joko semakin dekat. Setiap hari, mereka semakin sering berbicara, berbagi cerita, dan terkadang tertawa bersama. Ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan saat Sarah berada di dekat Joko. Bahkan anak-anak Sarah, yang sebelumnya hanya mengenal Joko sebagai orang yang sering lewat di depan warung, kini mulai menganggapnya sebagai sosok yang hangat dan menyenangkan. Joko pun semakin sering membantu Sarah di warung, meskipun pekerjaan utamanya sebagai kuli panggul di pasar sudah cukup melelahkan. Setiap kali Joko datang, ia membawa senyum lebar, dan setiap kali ia pergi, Sarah merasa seperti ada bagian dari dirinya yang sedikit hilang. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh dengan perlahan, Sarah tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar. Pada suatu sore yang tenang, saat matahari mulai terbenam, Sarah dan Joko duduk bersama di bangku kecil di depan warung. Tidak ada pembeli yang datang, dan suasana sekitar begitu sunyi. Hanya ada suara angin yang berbisik di antara pepohonan. "Joko," kata Sarah dengan suara yang lembut, "aku rasa aku sudah cukup mengenalmu sekarang. Aku tahu bahwa kamu bukan orang yang sempurna, dan aku pun tidak sempurna. Tapi yang aku tahu, aku merasa nyaman bersamamu." Joko menatap Sarah dengan mata penuh harapan. "Aku juga merasa hal yang sama, Sarah. Aku tahu, aku tidak bisa menawarkan banyak hal, tapi aku bisa memberikan hatiku yang tulus." Sarah menarik napas panjang. Hatinya merasa berat, tetapi juga lega. "Aku juga merasa demikian. Aku takut, Joko. Aku takut akan apa yang akan terjadi. Tapi aku ingin mencoba untuk membuka hatiku lagi, mencoba untuk memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk bahagia." Joko tersenyum lebar, dan matanya bersinar penuh kebahagiaan. "Aku janji, Sarah, aku akan berusaha untuk membuatmu bahagia. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu." Pada saat itu, dunia di sekitar mereka seperti berhenti sejenak. Hanya ada mereka berdua dan perasaan yang semakin tumbuh di antara mereka. Sarah tahu bahwa keputusan yang ia buat hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah dan masih banyak ketidakpastian yang harus dihadapi, Sarah merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebahagiaan yang baru. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Sarah. Dari situ, ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Mungkin kebahagiaan datang dalam bentuk yang tak terduga, dan terkadang kita harus melewati rasa takut untuk menemukan sesuatu yang berharga. Hari-hari setelah pernyataan hati Sarah dan Joko menjadi titik balik yang penting dalam kehidupan mereka. Meski sempat merasa ragu, Sarah mulai merasakan perubahan yang besar dalam dirinya. Ia merasa lebih hidup dan lebih percaya diri. Joko, yang sebelumnya hanya seorang kuli panggul yang datang dan pergi di kehidupan Sarah, kini menjadi sosok yang sangat berarti. Setiap pagi, Sarah merasa senang melihat Joko datang ke warung, meskipun ia hanya membawa teh manis atau beberapa bahan dagangan dari pasar. Joko, di sisi lain, merasa sangat beruntung. Meskipun kehidupannya jauh dari kata sempurna, ia kini merasa seakan dunia membuka peluang baru. Sejak mereka saling mengungkapkan perasaan, ia berusaha menjadi sosok yang lebih baik lagi. Bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Sarah dan anak-anaknya. Ia semakin rajin membantu di warung Sarah, dan perlahan mulai mengisi kekosongan yang dulu ada di hidup Sarah. Suatu sore,
Setelah selesai mengantarkan barang belanjaan ke warung, Joko duduk bersama Sarah, menikmati secangkir teh sambil memandangi langit senja yang mulai memerah. Waktu seakan melambat, seolah tak ada hal lain yang lebih penting selain mereka berdua. "Mbak Sarah," kata Joko dengan suara yang serius, "aku ingin berbicara tentang sesuatu." Sarah menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Joko?" Joko menarik napas panjang. "Aku tahu kamu punya banyak beban dalam hidupmu. Aku tahu anak-anakmu sangat membutuhkan perhatian. Dan aku juga sadar bahwa aku bukan orang kaya yang bisa memberi banyak harta. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu berusaha untuk membuat hidupmu lebih baik, lebih bahagia. Aku ingin melangkah bersama kamu, tidak hanya sebagai teman, tapi lebih dari itu. Aku ingin jadi bagian dari hidupmu, Sarah." Mendengar kata-kata itu, hati Sarah berdebar. Ia merasa haru, tetapi juga bingung. "Joko, aku tahu kamu baik hati, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan. Hidup kita tidak mudah. Kita berdua tidak kaya. Dan aku tidak ingin membuat anak-anak kecewa atau memberi harapan yang tidak pasti." Joko tersenyum lembut. "Aku tidak minta banyak, Sarah. Aku hanya ingin ada di sampingmu, berbagi perjalanan hidup yang penuh tantangan ini bersama-sama. Aku ingin membantu mengurus anak-anakmu, membantu membuat hidup kita sedikit lebih baik. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian lagi." Sarah terdiam. Ia merasakan sesuatu yang mendalam di dalam hatinya. Ia memang tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidupnya bukanlah sebuah dongeng indah. Tetapi di sisi lain, ia merasakan ada sesuatu yang jujur dan tulus dalam kata-kata Joko. Meskipun tidak ada jaminan bahwa hidup mereka akan selalu mudah, ia merasa bahwa bersama Joko, ia bisa lebih kuat, lebih siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Aku tidak bisa berjanji apa-apa, Joko," kata Sarah dengan suara yang berat. "Tapi aku akan mencoba untuk memberi kesempatan pada kita berdua." Joko mengangguk, matanya bersinar bahagia. "Itu sudah cukup bagi aku, Sarah. Tidak perlu janji, yang penting kita bisa berjalan bersama." Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Mereka mulai berbagi lebih banyak momen bersama, merencanakan masa depan, dan menghadapi segala tantangan dengan penuh optimisme. Meskipun tantangan hidup tetap ada, kedekatan mereka membawa rasa harapan yang baru, dan bagi Sarah, itu adalah hal yang paling penting. Namun, perjalanan mereka tak selalu mulus. Keputusan untuk membuka hati dan memberi kesempatan pada Joko juga mengundang banyak pertanyaan dari orang-orang sekitar, terutama keluarga Sarah. Orang tuanya yang khawatir dengan latar belakang Joko, yang dianggapnya tidak cukup mapan untuk menjadi pasangan hidup Sarah, seringkali bertanya-tanya apakah ini pilihan yang tepat. Bahkan, anak-anak Sarah, yang awalnya sangat menerima Joko, mulai merasa cemas ketika melihat perubahan dalam hidup mereka. Pada suatu hari, ibu Sarah mengajaknya berbicara secara pribadi. "Sarah," kata ibunya dengan nada serius, "aku ingin kamu berpikir matang-matang. Joko itu memang baik hati, tapi dia bukan orang yang punya banyak uang atau pekerjaan tetap. Kamu sudah melalui banyak hal dalam hidupmu. Jangan sampai kamu terjebak dengan harapan kosong. Anak-anak juga butuh kepastian." Sarah merasa tertekan dengan kata-kata ibunya. Ia tahu ibu sangat peduli padanya, tetapi ia juga merasa bahwa perasaan yang ia miliki untuk Joko adalah sesuatu yang tulus dan sejati. Ia ingin memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk bahagia, meskipun itu mungkin tidak sesuai dengan harapan orang lain. "Ibu," jawab Sarah dengan tegas, "aku tahu kamu khawatir, tapi aku yakin dengan perasaanku. Joko bukan orang sempurna, tapi dia punya hati yang besar. Aku ingin berjalan bersama dia, bukan karena harta atau kedudukan, tapi karena dia membuatku merasa dihargai. Aku tidak bisa hidup hanya dengan apa yang orang lain harapkan dariku." Ibunya terdiam sejenak. Ia tahu anaknya sudah dewasa dan bisa membuat keputusan sendiri, meskipun itu mungkin tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan. "Jika kamu merasa yakin, aku akan mendukungmu, tapi jangan sampai kamu terluka lagi, Sarah." Sarah hanya mengangguk. Meskipun hatinya tetap ragu, ia tahu bahwa apa yang ia pilih akan mempengaruhi banyak orang, termasuk anak-anaknya.
dan ia tidak bisa mengabaikan tanggung jawab itu. Namun, meski begitu, Sarah merasa bahwa ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Hidup tidak selalu memberi jalan yang mudah, tetapi bersama Joko, ia merasa lebih kuat. Ia merasa bahwa ia memiliki teman sejati yang selalu ada untuknya, yang siap mendampinginya melewati segala hal. Waktu terus berlalu, dan hubungan Sarah dengan Joko semakin kokoh. Mereka mulai menata hidup mereka bersama, meskipun penuh tantangan. Bagi Sarah, bersama Joko adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik, meskipun ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah. Namun, dengan kehadiran Joko di sisinya, ia merasa ada harapan baru yang terus tumbuh. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak-anaknya. Joko, meskipun hidupnya masih sederhana, berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi Sarah dan anak-anaknya. Ia bekerja lebih keras, tidak hanya di pasar, tetapi juga membantu mengurus warung Sarah. Setiap hari, ia hadir dengan senyum, meskipun kadang tubuhnya sudah sangat lelah. Ia tahu bahwa hidup mereka masih jauh dari kata sempurna, tetapi ada kebahagiaan yang ia temukan dalam setiap detik kebersamaan mereka. Anak-anak Sarah pun mulai terbiasa dengan keberadaan Joko. Mereka mulai menganggapnya sebagai bagian dari keluarga, bukan sekadar pria yang lewat begitu saja. Meskipun awalnya mereka merasa canggung, perlahan-lahan mereka bisa merasakan kasih sayang yang tulus dari Joko. Suatu malam, setelah makan malam bersama di rumah Sarah, Joko duduk di ruang tamu bersama Sarah dan anak-anak. Mereka tertawa bersama, berbagi cerita, dan merasakan kebahagiaan sederhana yang begitu langka. Sarah merasa bahwa ini adalah kebahagiaan yang selama ini ia cari. Kebahagiaan yang tidak tergantung pada harta atau status sosial, tetapi pada cinta dan kebersamaan. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, sebuah ujian datang. Joko jatuh sakit, demam tinggi yang membuatnya tidak bisa bekerja selama beberapa hari. Sarah, yang khawatir, merawatnya dengan sepenuh hati. Ia merasa sangat terikat dengan Joko, dan melihatnya terbaring lemah membuat hatinya cemas. Namun, di saat-saat seperti ini, Sarah menyadari bahwa apa yang mereka miliki lebih dari sekadar hubungan antara seorang wanita dan seorang pria. Ini adalah perjalanan hidup bersama yang penuh pengertian, penuh kasih sayang, yang tidak bisa diukur dengan materi. Sarah merawat Joko dengan penuh kasih sayang. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuktikan betapa besar perasaan yang ia miliki. Dan Joko, meskipun lemah, merasakan kedalaman cinta Sarah. Ketika Joko akhirnya sembuh, ia memandang Sarah dengan rasa terima kasih yang mendalam. Terima kasih sudah merawatku, Sarah. Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di hidupku. Sarah tersenyum lembut. Aku akan selalu ada untukmu, Joko. Kita akan menjalani hidup ini bersama, apapun yang terjadi. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka tidak akan selalu mudah. Tetapi, dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka yakin bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Mereka tidak membutuhkan kekayaan atau status untuk bahagia. Mereka hanya butuh satu sama lain, dan itu sudah cukup. Meski hubungan Sarah dan Joko semakin kuat, hidup mereka tetap penuh dengan ujian yang datang tak terduga. Terkadang, jalan menuju kebahagiaan memang tidak semulus yang diharapkan. Meskipun keduanya sudah saling terbuka dan berusaha memberi yang terbaik, kenyataan hidup kadang memberi tantangan yang sulit untuk dihadapi. Suatu hari, ketika Sarah sedang sibuk mengurus warung, ia mendapat kabar yang mengejutkan. Salah seorang tetangganya datang dengan wajah cemas dan memberitahunya bahwa ada masalah besar di pasar. Joko, yang pada pagi itu berangkat untuk bekerja, terlibat dalam sebuah kecelakaan saat sedang mengangkat barang berat. Kabar itu membuat hati Sarah seketika tercekik dan ia langsung merasa gelisah. Joko, dia jatuh saat mengangkat barang. Kakinya terkilir parah, kata tetangga itu dengan nada cemas. Tanpa berpikir panjang, Sarah segera meninggalkan warung dan berlari menuju pasar. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, namun hatinya tak bisa tenang.
Ketika ia sampai di pasar, ia melihat Joko duduk di pinggir jalan, wajahnya pucat dan keringat bercucuran, sementara seorang pedagang mencoba untuk merawat kakinya yang bengkak. "Joko!" seru Sarah, hampir menangis melihat keadaan Joko. Joko tersenyum lemah, meskipun jelas-jelas ia merasa kesakitan. "Tenang, Sarah. Tidak apa-apa, cuma keseleo. Tidak terlalu parah." Namun, Sarah tidak bisa menahan kekhawatirannya. Ia segera membawa Joko pulang ke rumah dan merawatnya dengan hati-hati. Kaki Joko terkilir cukup parah, dan ia harus berbaring untuk beberapa hari. Sarah tahu bahwa ini bukan hanya ujian fisik bagi Joko, tetapi juga ujian bagi hubungan mereka. Di hari-hari berikutnya, Joko merasa sangat tergantung pada Sarah. Meskipun ia berusaha keras untuk tetap kuat dan tidak membebani Sarah, ia merasa tidak enak karena harus bergantung padanya. Joko terbiasa dengan kemandirian, dan sekarang ia harus mengandalkan Sarah untuk membantu banyak hal. Namun, di mata Sarah, ini bukanlah beban. Meskipun ia sibuk mengurus warung dan anak-anak, ia merasa bahwa ini adalah waktunya untuk membuktikan komitmennya kepada Joko. "Aku tidak masalah, Joko. Aku di sini untukmu, seperti yang kamu lakukan untukku," kata Sarah dengan penuh ketulusan. "Ini semua bagian dari perjalanan kita bersama." Hari-hari berlalu, dan meskipun Joko masih kesulitan bergerak, ia mulai merasa lebih baik. Namun, masalah baru datang ketika biaya pengobatan mulai membebani mereka. Sarah tahu bahwa Joko tidak memiliki banyak uang, dan meskipun ia berusaha keras, penghasilan dari warung tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan. Ia merasa tertekan karena ia ingin membantu Joko, tetapi di sisi lain, ia juga harus mengurus kebutuhan sehari-hari. Suatu malam, ketika Sarah sedang duduk termenung di ruang tamu, anak-anaknya datang menghampiri. Mereka tahu ibunya sedang cemas, dan mereka ingin melakukan sesuatu untuk membantu. "Bu, kenapa sedih?" tanya Ana, anak sulung Sarah yang baru berusia 12 tahun. "Apakah ada yang bisa kami bantu?" Sarah tersenyum tipis dan mengelus kepala Ana. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Ana. Hanya saja kita harus sedikit lebih sabar sekarang." "Jangan khawatir, Bu. Kami akan membantu. Kami bisa bekerja sedikit di kebun atau membantu di warung," kata Sandi, anak kedua yang berusia 9 tahun. Meskipun masih kecil, Sandi sudah mulai memahami kondisi keluarga mereka. Sarah merasa terharu mendengar kata-kata anak-anaknya. Meskipun mereka masih anak-anak, mereka sudah sangat peduli dan siap membantu. Ini membuat Sarah merasa lebih ringan, meskipun masalah mereka belum sepenuhnya teratasi. Namun, dengan kehadiran anak-anaknya, ia merasa lebih kuat dan lebih yakin bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit ini bersama. Di sisi lain, Joko yang berada di kamar tidur hanya bisa terbaring, merasa bersalah karena harus merepotkan Sarah. Namun, setiap kali Sarah datang dan memberinya semangat, hatinya terasa lebih tenang. Ia tahu, ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian untuk hubungan mereka. Dan ia bertekad untuk bertahan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Sarah dan anak-anaknya. Namun, di tengah ujian ini, ada sebuah kejutan yang tidak terduga. Suatu pagi, ketika Joko sudah mulai bisa bergerak sedikit lebih leluasa, ia mendapat kabar dari seorang teman lama yang menawarkan pekerjaan baru di sebuah tempat yang lebih stabil. Joko merasa cemas, karena ia tidak ingin Sarah merasa terbebani oleh keputusan yang harus ia buat. "Sarah, aku mendapat tawaran pekerjaan baru. Ini pekerjaan yang lebih baik dan lebih stabil, tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin meninggalkanmu atau anak-anak," kata Joko dengan ragu. Sarah terdiam sejenak. Tawaran pekerjaan itu jelas adalah kesempatan besar bagi Joko, tapi di sisi lain, ia tahu bahwa itu juga berarti perubahan besar dalam hidup mereka. Sarah merasa takut kehilangan Joko, meskipun ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. "Aku akan mendukung keputusanmu, Joko. Tapi apapun yang kamu pilih, kita akan melewati semuanya bersama," jawab Sarah dengan penuh keyakinan. Keputusan besar harus diambil, dan Sarah merasa berat hati. Namun, dengan cinta dan pengertian yang semakin mendalam, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan saling mendukung.
Setelah berbulan-bulan menjalani ujian hidup yang penuh dengan ketidakpastian, Sarah dan Joko akhirnya menemukan keseimbangan. Joko memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan baru yang membawa mereka ke kota yang lebih besar, namun bukan tanpa pengorbanan. Meskipun demikian, keputusan itu membuat hidup mereka menjadi lebih stabil. Mereka menyewa rumah kecil di pinggiran kota, dan Joko bekerja keras untuk memastikan kehidupan mereka lebih baik. Namun, meskipun pekerjaan baru Joko memberi mereka keamanan finansial, kehidupan mereka di kota bukanlah tanpa tantangan. Sarah yang dulu selalu merasa nyaman di desa dengan warungnya yang kecil, kini harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang jauh lebih sibuk dan penuh tantangan. Meskipun ia merasa rindu dengan suasana desa, ia tahu bahwa ini adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Anak-anak mereka pun mulai beradaptasi dengan sekolah baru, meskipun ada banyak kesulitan di awal. Terkadang, mereka merindukan rumah lama dan teman-teman di desa. Tetapi, mereka tahu bahwa semua ini dilakukan untuk masa depan yang lebih baik. Sarah dan Joko bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, dengan harapan agar mereka dapat mencapai apa yang belum pernah tercapai oleh orang tua mereka. Setiap malam, ketika anak-anak tidur, Sarah dan Joko duduk bersama di teras rumah kecil mereka. Mereka sering berbicara tentang masa depan dan bagaimana mereka bisa terus bersama, menghadapi segala tantangan yang datang. Meski segala hal belum sempurna, mereka merasa bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan sejati. Sebuah kebahagiaan yang tidak bergantung pada kekayaan atau status, tetapi pada cinta, pengertian, dan tekad untuk menjalani hidup bersama. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Joko," kata Sarah suatu malam sambil menatap bintang di langit. "Tapi aku tahu satu hal, aku bahagia, karena aku tidak sendirian." Joko tersenyum dan menggenggam tangan Sarah. "Kita akan selalu bersama, Sarah. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan saling mendukung. Kita sudah melalui banyak hal, dan kita akan terus melangkah bersama." Dan dengan itu, mereka berdua tahu bahwa perjalanan hidup mereka mungkin tidak akan pernah sempurna. Tetapi selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa menghadapi apapun yang datang dengan penuh harapan. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang tak tergantikan. Teman-teman inspiratif, kita telah sampai di bagian akhir kisah Sarah dan Joko, dua jiwa yang akhirnya menemukan kebahagiaan di tengah segala tantangan hidup. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Terkadang, kebahagiaan bukan datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa yang kita pilih untuk ada di sisi kita, dan seberapa kuat kita bertahan dalam menghadapi ujian hidup. Sarah dan Joko telah membuktikan bahwa cinta yang tulus dan perjuangan bersama bisa mengubah hidup, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang kita hadapi, selama kita memiliki niat baik dan semangat untuk terus maju, kita pasti bisa melalui semuanya. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kalian semua untuk terus berjuang, untuk percaya bahwa kebahagiaan itu mungkin, dan yang terpenting, untuk selalu mendukung orang-orang yang kita cintai dalam setiap langkah mereka. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh inspirasi ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya, teman-teman inspiratif.